SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Saya ngisi pelajaran tilawati di sana. Metode belajar baca Al-Quran. Datar, naik, turun. Kurang efektif kalau kayak gitu karena kita kan nggak tatap muka langsung ya ke anak-anak. Kalau minggu cuman satu aja sih. Ada bahkan murid saya yang udah lanjut usia ya, umurnya udah 67 tahun. Terus dia pengen mungkin baru pengen bisa ya. 67 tahun tuh murid saya yang paling tua. Saya kan apalagi ini ilmu mengaji, saya nggak pernah menarik harus bayar sekian gitu, enggak, tapi keikhlasan dari orang tua sendiri. Tiketnya murah, sebenarnya murah memang ya, tiketnya untuk ke surga itu murah banget sebenarnya. Jangan lupa subscribe. Baru dari ngajar di SD Muhammadiyah 2 Denpasar. Saya ngisi pelajaran tilawati di sana. Apa itu? Tilawati itu metode belajar baca Al-Quran gitu. Sudah berapa lama? Saya ngajar di SD Muhammadiyah 2 dari 2016 sampai sekarang. Ngisi di kelas 1. Nggih. Ini keunggulan metode itu apa ya? Keunggulan metode dari metode tilawati yaitu ada nadanya, Pak. Di sana kita ngajarin anak-anak untuk belajar sekaligus tilawah. Di sana ada metodenya untuk iramanya. Jadi nadanya nada ros gitu. Jadi nadanya itu datar, naik, turun gitu. Umpamanya a a ba ba aba gitu. A a ba ba aba gitu. Pelajaran dasar sekali ya? Dasar dari jilid 1. Jilid 1, jilid 2 ada di kelas 1. Ya. Lalu yang diajarkan itu berapa kelas anak-anak? Satu kelas aja, Pak. Masing-masing guru megang satu kelas. Ya. Mbak Mega megang satu kelas berapa anak? Untuk tahun ini ada 26 anak di kelas. Sama dengan Kalau tahun lalu 21, tergantung sih ya berapa anak yang terkumpul di sekolah gitu. sudah mulai normal ya? Sudah mulai normal, sudah mulai tatap muka normal di tahun ajaran baru ini. Terus selama pandemi bagaimana? Selama pandemi kita online, Pak. Video call ke anak-anak gitu. Efektif ya? Kurang efektif kalau kayak gitu karena kita kan nggak tatap muka langsung ya ke anak-anak. Sedangkan kalau kita belajar ngaji itu kita harus lihat mimik mulutnya, terus makhrajul hurufnya, bagaimana suara itu keluar dari mulut kita, kayak gitu. Jadi nggak efektif sekali kalau kita dari online, dari video call gitu. Karena kan kadang-kadang juga terganggu sinyal gitu. Jadi nadanya tuh hilang-hilang kadang gitu. Jadi lebih bagus memang kalau tetap muka ya? Nggih, semua itu bagus tatap muka. Mau pelajaran apapun. Iya. Jadi berapa tahun sudah di SD Muhammadiyah? Sudah 6 tahun. 6 tahun ya? Nggih, ini tahun ke-7. Tahun maksudnya? Iya. Pasti banyak pengalaman menarik. Suka duka. Banyak banget. Selama di SD Muhammadiyah. Banyak banget, Pak. Banyak banget. Contoh misalnya Pak? Misalnya ya, anak-anak itu kan beraneka ragam ya karakternya. Jadi kita bagaimana bisa menyalami karakter anak yang satu dengan anak yang lain. Bagaimana kita caranya menghadapi anak-anak itu. Oh, kalau anak yang umpamanya anaknya nggak bisa dikerasin gitu, ya udah kita caranya kita gitu. Butuh ini sih kesabaran yang benar-benar. Apalagi ngajar di kelas 1 kan mereka peralihan dari TK ke SD. Biasanya dia masih terbawa gitu, TK-nya itu masih ke bawah gitu. Terus latar belakang pendidikan Mbak Mega memang ada kaitan sama yang diajar sekarang? Ya, sebenarnya nggak ada sama sekali, Pak. Sama sekali nggak ada kita pendidikan guru tuh saya nggak pernah mengenyam. Otodidak aja. Mungkin ngalir juga ya dari kebanyakan sih keluarga saya memang guru ya. Mungkin ada darahnya aja sih. Tapi kalau pendidikan formal yang saya ambil untuk mengajar tuh saya nggak ada. Otodidak aja gitu. Karena memang kemarin saya belajarnya sama ada guru saya Ustadz Haturi namanya.
saya duluan aja belajar tilawati. Kebetulan kan metode tilawati diterapkan di Muhammadiyah. Jadi mereka memang mencari yang bisa untuk mengajarkan metode tilawati gitu. Terus bagaimana ceritanya sampai bisa bergabung ke SD Muhammadiyah ya. Kebetulan waktu itu di sana dibutuhkan guru ya. Iya. Dengan persyaratan formal. Tapi untuk tilawati memang sih enggak terlalu ada persyaratan formalnya. Yang penting paham itu metode tilawati seperti apa, terus bisa mengajarkan. Sebenarnya pendidikan formal itu penting juga sih sebenarnya. Tapi kalau untuk guru di mindset saya itu bagaimana kita menjiwai anak-anak di kelas itu sih sebenarnya, Pak. Oke, lalu di luar SD Muhammadiyah. Iya. Ngajar juga. Iya Pak, saya privat keliling dari satu rumah ke rumah lain. Setiap hari? Setiap hari Pak. Tidak kenal libur? Kalau minggu cuman satu aja sih. Ada bahkan murid saya yang udah lanjut usia ya, umurnya udah 67 tahun. Terus dia pengen mungkin baru pengen bisa ya. 67 tahun tuh murid saya yang paling tua. Kenapa baru mau alaf? Nggak mau alaf, cuman dia memang katanya dari kecil nggak belajar gitu. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan ya, masih diberi kesempatan untuk belajar gitu. Ibu-ibu, ada lagi yang lebih tua, ada yang udah 76 tahun, ada satu nenek-nenek itu ada juga. Susah. Tapi kalau yang nenek-nenek itu dia sudah Al-Quran sih, cuman sekarang tinggal perbaikin aja gitu. Susah nggak ngajar dibandingkan anak? Lebih susah ngajar yang tua ya, maklum ya kan kita memang udah tua kan terlalu banyak masalah juga ya. Kalau anak-anak kan dia natural ya, masih lebih gampang kita ngajar anak-anak sih memang gitu. Menarik ya, karena muridnya ternyata juga Iya. tidak hanya anak-anak. Iya, ada Yang juga privat, ya. yang privat. Sehari itu bisa berapa? Sehari kemarin waktu pandemi karena anak-anak kan memang di rumah, jadi saya bisa mengawali mengajar itu pagi hari. Jam 10 saya udah di rumah murid. Nah, saya ngambil satu anak itu 1 jam lah rata-rata. Gitu. Jadi itu satu anak dibayar berapa honornya? dibayar berapa? Oh, kalau saya kan apalagi ini ilmu mengaji, saya nggak pernah menarik harus bayar sekian gitu, enggak, tapi keikhlasan dari orang tua sendiri mau berapa aja yang penting ikhlas gitu. Ada yang ngasih kan rata-rata 8 kali pertemuan Pak sebulannya ya ada yang ngasih 150.000, ada yang ngasih 8 kali pertemuan. Untuk 8 kali pertemuan itu 150.000, ada yang 200.000, ada yang 250.000, ada yang 300 gitu ya. Alhamdulillah disyukurin aja karena di sini itu bukan tujuan saya. Saya kepengen anak-anak didik saya bisa mengaji, itu aja. Lillahi ta'ala aja Pak. Gitu. Lebih mahal tiket naik pesawat daripada tiket masuk surga ya? Insya Allah memang harus seperti itu. Iya. Ternyata gampang masuk surga dengan tiketnya murah. Iya, tiketnya murah. Sebenarnya murah memang ya, tiketnya untuk ke surga itu murah banget sebenarnya. Cuman kitanya aja yang harus harus belajar. Pengalaman paling mengasihkan selama ngajar? Kalau di kelas. Di kelas, di luar, mana lebih menarik? Masing-masing menarik ya Pak ya. Masing-masing menarik. Pengalaman yang paling menarik itu sebenarnya lebih menarik di kelas ya. Soalnya kan anak-anak peralihan ketika ya ada yang gak bisa diem gitu, gimana nih caranya nih anak ini biar bisa duduk manis gitu. Nah itu yang seperti itu yang menarik kita untuk kita pelajari gitu. Jadi sebenarnya lebih berat itu yang ngajar kelas? Lebih berat Pak. Nah, itu masa transisi dari TK ke kelas 1. Iya, dia masih nggak bisa diem, dia kadang yang masih nggak fokus gitu. Guru di kelas berikutnya sebenarnya menerima hasil kerja kerasnya guru kelas 1 ya? Iya, benar. Di kelas 1 itu yang paling berat karena dia dasar banget Pak. Dasar banget untuk pelajaran, maupun itu akademik maupun itu mengajinya. Jangan lupa subscribe,